Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kisah ini terjadi di tahun 2012 di Amerika. Pada saat itu, Jonathan Hoffman adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang tinggal di West Bloomfield yang terletak di luar Detroit, Michigan. Tahun itu juga merupakan tahun terakhir Jonathan di SMA. Ia digambarkan sebagai orang dengan pria yang memiliki karakter yang lucu dan memiliki ambisi untuk melanjutkan studinya di University of Michigan. Namun, semua itu berubah setelah orang tuanya Jonathan bercerai. Yang paling membuat Jonathan merasa tertekan adalah ketika adik perempuannya yang bernama Jessica didiagnosa menderita kanker otak dan dibawa pergi oleh orang tuanya untuk pindah ke Arizona. Sementara itu, Jonathan ditinggal sendirian bersama neneknya berusia 72 tahun dan bernama Sandra Lane. Karena Jonathan harus menyelesaikan pendidikannya di sana. Sejak saat itu, Jonathan mulai menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan stresnya. Sementara Sandra neneknya menjadi kesulitan mengendalikan Jonathan setelah cucunya itu menjadi seorang pecandu. Suatu ketika, Jonathan ditangkap polisi karena ditemukan obat-obatan di dalam mobilnya. Namun ia dibebaskan kembali dengan syarat ia harus berada di bawah pengawasan polisi untuk jangka waktu tertentu. Penangkapan tersebut rupanya tidak membuat Jonathan kapok, karena perilakunya menjadi lebih buruk setelah kejadian tersebut. Hingga suatu hari, Jonathan gagal lulus tes screening narkoba yang dikenakan kepadanya. Hal ini membuat Sandra sebagai neneknya bertekad untuk menghukum Jonathan dengan caranya sendiri. Neneknya tidak mengirim Jonathan ke pusat rehabilitasi, tetapi ke suatu tempat yang lebih mengerikan. Nah, cerita sebenarnya dimulai pada tanggal 18 Mei 2012. Pada saat itu, Sandra bertengkar dengan Jonathan. Penyebab pertengkaran itu sebenarnya karena Sandra ingin mencegah Jonathan keluar rumah untuk menemui teman-temannya. Melihat sikap Jonathan yang semakin agresif, Sandra menyuruh suaminya keluar rumah bersama dengan anjing peliharaannya. Rumah lalu menjadi sepi. Saat itu, cuman ada Sandra dan cucunya Jonathan. Yang terjadi selanjutnya gak akan pernah dapat dilupakan. Tiba-tiba saja, Sandra melepaskan beberapa tembakan ke arah Jonathan. Jonathan yang kaget dan tidak menduga akan kejadian itu, cuman bisa pasrah menerima tembakan itu. Tapi, ternyata Jonathan tidak mau menyerah begitu saja. Setelah penembakan pertama itu, Jonathan masih sempat menghubungi operator 911. Dia berkata, "Nenek saya menembak saya. Saya akan mati. Tolong, saya tertembak lagi," kata Jonathan Hoffman kepada petugas operator sambil terengah-engah. Saat Jonathan masih berbicara dengan operator, dia kembali didatangi dan ditembak lagi oleh Sandra. Jonathan mendapatkan total sebanyak 5 sampai dengan 8 tembakan. Di antaranya terdapat 3 tembakan di dada, 1 tembakan di perut, dan 1 lagi tembakan di lengan kirinya. Ternyata usaha terakhir Jonathan menelepon operator 911 ternyata tidak sia-sia. Segera setelah mendapatkan panggilan darurat 911 dari Jonathan, polisi pun tiba di tempat kejadian. Jonathan kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Woodforth. Menurut keterangan dari polisi, yaitu Letnan Tim Diamond dari Departemen Kepolisian West Bloomfield, Jonathan dinyatakan meninggal dunia 40 menit setelah tiba di rumah sakit. Sedangkan neneknya Sandra
sudah mempersiapkan diri untuk menyerah saat polisi tiba di TKP. Karena usianya yang sudah tua dan kondisi kejiwaannya saat penembakan itu terjadi, Sandra tidak langsung dibawa ke kantor polisi, tapi ia ditempatkan dan dijaga di rumah sakit setempat. Waktu diinterogasi, Sandra yang merupakan pensiunan guru berulang kali menyalahkan orang tua Jonathan karena tidak membawanya ke Arizona. Situasi semakin memburuk ketika Jonathan mulai terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sandra mengatakan penggunaan narkoba cucunya membuat dirinya gregetan, kesal, dan gak bisa lagi menahan emosinya. Apalagi dia adalah seorang wanita tua. Sudah terlalu capek buat ngurusin hal-hal seperti ini. Sandra juga mengaku bahwa dia juga tidak pernah punya keinginan untuk mengurus cucunya Jonathan itu. Menurut pengakuannya, dia membeli senjata api itu pada bulan April 2012 karena dia takut teman cucunya berbahaya dan mungkin akan mencuri barang-barang berharganya. Sandra juga mengatakan kepada juri bahwa dia putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sandra ternyata telah berlatih menembak beberapa minggu sebelum dia melakukan pembunuhan terhadap cucunya. Berdasarkan hasil sidang kasus ini, Sandra pun dinyatakan bersalah dan kemungkinan divonis maksimal 40 tahun penjara. Akhirnya, di usianya yang ke-76 tahun, dia dihukum karena pembunuhan tingkat 2 pada tahun 2013 dan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Sementara itu, menurut kesaksian dari teman Jonathan yang bernama Fripp, sehari sebelum insiden penembakan itu, mereka masih sempat nonton film di bioskop pada malam hari. Dia adalah salah satu anak paling lucu yang saya tahu, kata Adam McCall yang berusia 17 tahun dari Birmingham, salah satu teman yang melihat film The Dictator dengan Jonathan di malam sehari sebelum dia meninggal. Dia juga tidak pernah melakukan kekerasan dan dia selalu menjadi orang yang suka memberi. Dia adalah anak yang tidak pantas mati. Saya bangun pagi ini dan berpikir saya akan melihat anak ini lagi. Ini semua hanya mimpi, kata Max Dasevsky yang berusia 17 tahun dari West Bloomfield, yang mengenal Hoffman atau Jonathan sejak kelas 9. Sementara itu, orang tuanya Jonathan, terutama mamanya, merasa sangat marah kepada ibunya sendiri. Sangat sulit untuk memahami bagaimana ada seorang nenek yang tega menghabisi nyawa cucunya sendiri. Bagi mamanya Jonathan ini, ibunya adalah seorang monster. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.